Memasuki era disrupsi, perusahaan harus lebih kreatif dan inovatif untuk bertahan hidup. Tidak sedikit pengusaha yang merugi dan terpaksa menutup bisnisnya karena tidak siap menghadapi persaingan di era disrupsi. Sebelum semuanya terlambat, pemilik perusahaan harus mengenal era disrupsi dan menemukan strategi yang tepat untuk bertahan di tengah persaingan. Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Perusahaan berskala besar bisa saja gulung tikar jika tidak memiliki strategi yang tepat di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Jadi kalau dulu semua perlu dimiliki sendiri, dikuasai sendiri, sekarang tidak lagi. Sekarang kalau bisa justru saling berbagi peran. Atau, kalau dulu semuanya ingin dikerjakan sendiri, pada era disruption tidak lagi seperti itu. Sekarang eranya kita bekerja bersama-sama. Kolaborasi, bergotong royong. Padahal, disruption itu bukan sekedar fenomena hari ini, today, melainkan fenomena, hari esok, the future, yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini. Hari ini, the present. Pemahaman seperti ini menjadi penting karena sekarang kita tengah berada dalam sebuah peradaban bani. Kita baru saja melewati gelombang tren yang amat panjang, yang tiba-tiba terputus begitu saja, trend break. Bahayanya adalah semakin berpengalaman dan merasa pintar seseorang, dia akan semakin sulit untuk membaca fenomena ini. Ia akan amat mungkin mengalami the past trap atau success trap. Apalagi untuk mencerna dan berselancar di atas gelombang disrupsi. Itu akan sulit sekali diterima oleh orang yang pintar dan berpengalaman tadi. Mengapa? Sederhana saja, yakni karena pikiran seperti itu amat kental logika masa lalunya. Jadi alih-alih menjelaskan, orang berpengalaman masa lalu malah bisa menyesatkan kita. Kata orang bijak, belajar itu sejatinya menjelajahi 3 fase, learn, unlearn, relearn. Sebab dunia itu terus berubah. Disruption sesungguhnya terjadi secara meluas. Mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Bahkan konsep marketing pun sekarang terdisrupsi. Sampai sekarang belum banyak orang yang menyadari bahwa sebagian mahasiswa